Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal politik dinasti. Nah, kalau kita kenal dulu ada dinasti Bani Umayyah, ada dinasti Abbasiyah. Hari ini kita dengar istilah Raja Jawa. Oke, telah bergabung bersama saya politisi muda ini. Biasanya kan beliau ini dikenal sebagai sejarawan, tapi beliau juga seorang politisi ya. Karena beliau ini sejarawan muda, saya ingin tahu nih sejarah politik zaman dulu gitu. Kenapa kok tiba-tiba muncul istilah Raja Jawa sekarang? Padahal kerajaan di Nusantara sudah menyatu menjadi bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa, Ustaz? Ya, kalau misalnya kita lihat daripada usia ini, lagi-lagi usia Republik Indonesia itu 79 tahun. Menurut para teori peradaban itu, salah satu idealnya untuk mencapai sebuah peradaban itu sekitar 150 tahun sampai 150, bahkan lebih. Nggak mencapai Itu mencapai emas kita dong. peradaban. Iya, 150 sampai 200 tahun. Itu Target pemerintah kan 2045 tahun. Kira-kira 100 tahun sudah bisa nggak Indonesia? Itu kan bisa dilihat idealnya. Ideal. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Tergantung nanti Indonesia ini atau para tokoh-tokoh politik kita berealisasi dengan siapa, berkolaborasi dengan negara mana gitu kan, yang kemudian bisa menjunjung tinggi daripada peradaban kita ke atas gitu. Sekarang kan kita peradaban kita dianggap sebagai peradaban yang bawah nih. Dan mohon maaf, misalnya peradaban Asia Tenggara, kalau misalnya kita lihat daripada catatan sejarah peradaban itu, ternyata sejarah Nusantara tidak tercatat dalam bagian dari peradaban. Ya, yang dicatat itu adalah peradaban India, peradaban China, peradaban Eropa, dan peradaban penguasa Asia, maksudnya ya. Asia Tengah bahkan. Artinya Asia Tenggara nggak masuk. Peradaban Asia Tengah. Ini 4 peradaban. Adapun Nusantara itu dimasukkan ke dalam kategori peradaban-peradaban yang 4 ini. Bagian-bagian kecil dari peradaban 4 ini. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ya betul adanya bahwa Indonesia ini kita lihat ada 4 faktor. Ada Eropa, ya kan, kemudian ada China, ada India, dan ada Arab, gitu. Ada Arab. Ini kan yang menjadi sebuah peradaban kita ini, jadi ada irisan-irisan dari 4 peradaban. Oke. Sebelum muncul istilah Raja Jawa ini kan pemerintah sendiri punya misi yang awalnya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Sekarang kok kembali ke Jawa, gimana ceritanya, Ustaz? Ya. Kalau misalnya lagi-lagi nih, mohon maaf, kita lihat daripada sejarah Nusantara yang masa kejayaannya itu kan di masa kerajaan Sriwijaya. Masa kerajaan Majapahit yang ratusan tahun peradaban prosesnya majunya. Nggak bisa sebentar, sahabat. Ini netizen pada rame. IKN kok belum selesai baru 2 tahun. Katanya Pak Jokowi minimal 15 tahun. Cobanya Pak Prabowo bisa dipercepat 5 tahun. Gimana tuh, Ustaz? Ya, coba kita lihat Sriwijaya, kemudian muncul Majapahit. Setelah runtuhnya Sriwijaya kan ada muncul Majapahit. Sriwijaya dulu baru Majapahit. Iya. Sriwijaya kemudian Majapahit. Kemudian runtuh lagi Majapahit, ada Demak, ada kerajaan-kerajaan Islam dan sebagainya gitu kan. Dan itu sistemnya kerajaan dan kesultanan gitu. Berapa ratus abad itu? Berapa ratus tahun itu? Gaya kepemimpinannya memang harus otoriter ya. Dan kita catat lagi bahwa kita ini baru merdeka 79 tahun. Yang kalau misalnya idealisme daripada teori-teori peradaban itu sekitar 150 tahun, berarti masih lumayan ya kita untuk mencapai sebuah peradaban, dan sistemnya kira-kira ya masih, mohon maaf tadi, ya sistem seperti kerajaan-kerajaan. Bentar. Munculnya suara-suara netizen Raja Jawa ini apa ada kaitannya dengan politik dinasti itu, Ustaz? Memang itu kan lontarkan oleh salah satu ketum Golkar yang baru, sosok seperti Bahlil Lahadalia, yang pada Munas Golkar itu diutarakan ketika sambutan gitu kan. Memang beliau menyebutkan bahwa
kita jangan main-main nih dengan Raja Jawa. Tapi kan netizen terfokus pusatnya kepada presiden gitu. Ya, karena mungkin anaknya jadi wapres, kemudian menantunya jadi semua ya. Dikaitkan dengan macam-macam termasuk di mention oleh Megawati. Sah-sah saja ya, maksudnya suara netizen tuh boleh saja mengaitkan kemana, tetapi yang penting dalam setiap proses demokrasi yang berjalan tetap sehat-sehat kan, nggak masalah Ustaz ya. Dan maksudnya Raja Jawa itu bukan berarti ingin mengembalikan Indonesia ke Jawa lagi, maksudnya bukan begitu ya? Ya, kan sekarang IKN-nya sudah di Kalimantan tuh. Ya, itu proses lah itu ya, proses daripada politik Indonesia nanti ke depannya. Tapi yang paling penting yang kita bisa ngambil benang merah di sini adalah kita lihat daripada perpolitikan Islam. Mohon maaf, kita bahas perpolitikan Islam itu memang dinasti. Kenapa misalnya dinamakan dengan dinasti Bani Umayyah? Ya itu karena turun-temurun anak putra bapak. Berarti yang demokratis zamannya Abbasiyah gitu ya. Yang demokratis zamannya Khulafaur Rasyidin aja. Baru NKRI ini. Sebelum dan sesudahnya ini nggak ada ya. Semua bersifat dinasti ya, kerajaannya. Kerajaan. Monarki ya. Yang menjadi kesimpulannya juga adalah menarik itu sejarah NU. Mohon maaf, misalnya berdiri tahun 1926. Turki Utsmani itu runtuh di tahun 1924. 2 tahun setelah runtuhnya Turki Utsmani kemudian berdiri gagah Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah kalau misalnya kita kutip beberapa tokoh itu penjelmaan daripada sistem Turki Utsmani. Ya, ini karena keren. Ada ulama ya, ada ulamanya. Ada dosen kita juga pernah mengatakan Ustadz bahwa sebenarnya Nahdlatul Ulama ini didirikan salah satu di antara alasannya adalah mempersiapkan peradaban baru ketika runtuhnya sistem nation state sudah mulai diterapkan di dunia. Begitu Ustadz. Jadi pola atau model dari kepemimpinan ya, bagaimana kemudian merajut persatuan itu ya bisa dilihat dari bagaimana Nahdlatul Ulama melakukan gerakan-gerakan begitu Ustaz ya. Ya, secara politik, budaya, ekonomi, dan ini menarik gitu ya. Dan ya lagi-lagi kekayaan Indonesia itu sebetulnya dibuktikan dengan kerajaan-kerajaan itu ya, kerajaan-kerajaan dan sebagainya itu. Cuman salah satu peninggalan itu ya, kalau misalnya kita lihat lagi kerajaan-kerajaan itu hampir punah. Kerajaan Majapahit itu ya baru di Mojokerto ya, salah satu, cuman itu baru bentengnya doang. Dan ini sangat miris kita lihat, berbeda sekali dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar gitu ya, kerajaan-kerajaan Islam. Ya sampai misalnya di Spanyol itu salah satu masjid Cordova peninggalannya masih masih utuh meskipun di Turki masih ada dan sebagainya, dan di kerajaan-kerajaan di Nusantara karena runtuh. Gini Ustaz, kalau saya baca itu misalnya kerajaan Mataram kuno, kenapa itu masih tersisa candi-candi? Karena itu dibuat dari batu cadas yang diukir. Masuk era Majapahit itu rata-rata kerajaan menggunakan kayu. Jadi bawahnya doang, fondasinya doang yang menggunakan batu bata merah, tapi atasnya kayu. Makanya ketika ada bencana dan segala macam, riwayatin itu kan ada bencana letusan gunung berapi, itu semuanya habis lemah. Dan hari ini di Triwulan di Mojokerto itu kan sudah mulai ketemu fondasi-fondasinya doang, atasnya hilang karena menggunakan kayu. Itu yang menyebabkan sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit yang datang belakangan justru peninggalannya banyak yang hilang gara-gara menggunakan kayu itu. Makanya sekarang pemerintah bangun beton lagi. Nah, yang kemudian kita bahas lagi, singgung sedikit terkait tentang peninggalan itu, yang dimana tadi Hindia datang ke Indonesia itu membangun sebuah kerajaan dan pengaruh Hindu Buddha gitu kan. Kemudian mohon maaf, misalnya Arab membangun sebuah kerajaan juga, Samudra Pasai kan, Islam dan sebagainya itu kan bagian dari Arab gitu kan dan sebagainya. Ya kita nggak bisa bantahkan itu kan, Arab juga punya kepentingan terkait itu gitu ya. Nah, Eropa juga pengen menguasai itu
pengen menguasai apa namanya kekuasaan di Indonesia, Eropa, Belanda, Inggris apa lain sebagainya, dan sekutu-sekutunya. Nah, yang menarik dari Eropa, India, China, Arab ini, cuman satu yang tidak mau merebut kekuasaan pada saat itu. Siapa tuh? China. China nggak pernah punya kepentingan untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Fokus Nah, dagang ini aja. Fokus dagang. Nah ini kan, tapi peradabannya itu masih ada sampai sekarang, apalagi Ya, sebagainya. karena tidak ada kaitan dengan politik. Ya, tidak ada kaitannya dengan politik. Tidak rawan kena gusuran. Lalu oleh karena itu, ini ada kesepakatan, saya mohon maaf para teman-teman semua netizen. Saya punya kesepakatan, sepakat gitu ya. Hari ini saya sepakat gitu bahwa kalau misalnya Indonesia hari ini berkolaborasi, bersinergi secara politik, secara ekonomi, secara budaya dengan China, Gak usah khawatir. jangan khawatir, Indonesia akan menjadi peradaban yang sangat maju. Berarti udah bener yang dilakukan Pak Jokowi ini. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira Ya karena memang apa plus minus tadi ya. Ya, plus Jadi Republik ini kan berada di tengah antara mulut harimau dan mulut buaya, ya kan. Makanya harus pinter-pinter, jangan sampai terjerumus ke salah satu dua mulut. Iya, iya. Makanya kita harus pinter-pinter berdiplomasi. Artinya dua hewan buas ini juga sama-sama punya proksi, punya punya cara lah untuk menguasai bagaimana peradaban itu berkembang di sini. Oke, mohon maaf misalnya sistem Uni Soviet yang hari ini misalnya Rusia dan yang lain negara-negara bagiannya, kemudian China, kemudian ini dan sebagainya, itu kan mohon maaf sosialis ya, sosialis komunis gitu ya. Nah, dari yang kira-kira mohon maaf agak mirip itu dengan Islam, itu kan sosialis gitu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia bisa kerjasama dengan negara-negara ini yang punya kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa ini, yang insya Allah hati-hati Ustaz, nanti bilang jongos Cina. Peradaban ini tidak bisa terbantahkan ya, karena beberapa apa namanya literatur juga ketika Timur berkuasa ini, mohon maaf, ketika Timur berkuasa, artinya Timur itu China, India, yang pada saat itu Majapahit juga ikut, Nusantara juga ikut menjadi penopang peradaban dunia. Ya kan? Ketika misalnya Eropa menjadi pemenang perang dunia, ya mohon maaf sampai sekarang Indonesia negara ketiga tenggelam, gitu ya, tenggelam. Nah, apakah nanti China, Rusia ini penopang gitu kan, jadi ke atas gitu ya, kemudian Eropa turun ke bawah, itu juga bisa jadi nih, bisa jadi Nusantara, Indonesia ikut rangka ke atas. Itulah siklus gitu, maksudnya siklus kita di abad misalnya 7 sampai 14 Masehi itu adalah kerajaan Islam Timur Arab, ya kan, Turki Utsmani apa dinasti Bani Abbasiyah, Turki Utsmani itu luar biasa jayanya. Timur juga ikut gitu. Ikut Nusantara, Majapahitnya dengan gagah gemilangnya gitu kan. Meskipun di barat itu Islam, di Arab itu Islam, di apa namanya di Nusantara ini Hindu Buddha, tapi keikut naik gitu ya, ikut naik dalam peradaban yang luar biasa itu Majapahit. Nah, apakah sekarang, teman-teman yang bisa mulai gitu ya, teman-teman bisa mulai bahwa kita nggak bisa pungkiri ekonomi dan politiknya China hari ini luar biasa. Ya secara pemegang ekonomi, dan kemudian kalau Nusantara, Indonesia khususnya ikut dalam peradaban itu, ya insya Allah lah fase kita mulai mengangkat. Oke. Ini dari Raja Jawa sampai kemana ya? Oke, disclaimer untuk teman-teman ya, bahwa diskusi ini sesungguhnya ingin mengangkat kembali forum diskusi yang mungkin akhir-akhir ini semakin kalah dari games, ya kan, dari generasi Gen Z ini. Dan diskusi-diskusi pola seperti ini dulu dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia tentang bagaimana kemudian menerapkan konsep bernegara
yang kemudian menghasilkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya mudah-mudahan bincang-bincang ngalor ngidul ini Ustadz memberikan ya pencerahan atau setidaknya memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan Ustadz ya, terima kasih Ustadz ya, kehadirannya. Mudah-mudahan sedikit bisa menggugah hati untuk terus membaca literasi-literasi yang baik tentang sejarah peradaban Nusantara. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.